semua, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku pengen ngejawabin Q&A yang udah aku tulis di Instagram aku, di Snapgram aku. Nah jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi yang pertama itu ada yang tanya, aku mau tahu Kak peluang kerja kuliah jurusan pariwisata. Nah, sebenarnya aku tuh udah buatin ya videonya nih. Aku taruh rekomendasinya di atas sini, teman-teman tinggal klik aja. Tapi aku pengen jawab singkatnya aja di video Q&A ini. Jadi, peluang kerja jurusan pariwisata tuh luas banget. Pertama, teman-teman tuh bisa gabung di perhotelan yang pastinya bakalan disesuaikan lagi sama keahliannya teman-teman. Nah, lalu yang kedua teman-teman bisa bergabung di airlines, dimana bisa di branch office-nya gitu. Lalu teman-teman juga bisa gabung di event organizer. Lagi-lagi IO tuh banyak ya, ada yang khusus musik, ada yang khusus pernikahan, dan macam-macam sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa gabung ke tour and travel. Jauh dari itu, untuk teman-teman yang mau gabung ke BUMN juga bisa, karena ada beberapa BUMN yang mengurus bagian untuk kepariwisataan. Atau teman-teman bisa menjadi PNS untuk masuk ke Kementerian Pariwisata. Nah lanjut, semoga itu menjawab ke pertanyaan kedua, rekomendasi jurusan pariwisata yang spesifiknya dong Kak. Jadi jurusan pariwisata itu emang ternyata sebanyak itu guys. Mulai ada yang dari ngurus konvensi, ada yang ngurus perjalanannya, ada yang memanajemen destinasinya, lalu juga ada bagian catering, ada bagian event, ada bagian bisnisnya. Jadi itu emang luas banget. Nah balik lagi tergantung kamu fokus ke depannya tuh mau kerjanya kayak gimana. Kalau emang mau kerjanya yang mengurusi perjalanan, ya udah teman-teman bisa masuk ke jurusan UPW. Nah dimana UPW ini lebih mengurus untuk suatu perjalanan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi contohnya mulai dari transportasinya, akomodasinya, sampai rute perjalanan dan juga perhitungannya itu diurus sama anak usaha perjalanan wisata. Kalau teman-teman lebih suka untuk bekerja di destinasinya langsung, nah teman-teman bisa bergabung di jurusan manajemen destinasi wisata. Nah, kalau teman-teman emang suka bekerja di dalam ruangan dan suka berinteraksi dengan banyak orang, suka mengenai pelayanan, teman-teman bisa gabung ke perhotelan. Nah, kalau teman-teman juga mau jadi tour leader yang kerjaannya jalan ke sana ke sini dan gabung di tour and travel, baik itu skala nasional atau internasional, teman-teman bisa gabung ke jurusan usaha perjalanan wisata kayak aku. Nah terus juga kalau teman-teman suka berbau seni yang mengukir-mengukir, teman-teman bisa mengukir di buah-buahan dengan cara teman-teman masuk ke seni kuliner. Perhotelan tuh luas banget ya, nanti tuh ada yang bagian housekeeping, ada yang bagian front office. Dan ya seperti itu kurang lebih. Mungkin nanti bakal aku bikinin video tersendiri aja kali ya, biar jadi lebih jelas gitu, penjelasannya lebih detail. Nah lanjut, ada yang tanya, udah ada pandangan mau kerja di mana Kak kalau udah lulus kuliah? Nah jujur jadi aku tuh udah ada pandangan kayak mau lanjutinnya kemana, mau ke arah mana tuh aku udah punya. Dan aku juga sadar sih kalau setiap waktu itu pasti beda peluang dan beda kesempatan. Sebenarnya aku tuh nggak harus banget ngelanjutin ke pariwisata lagi ke depannya untuk bekerja. Nggak ada yang bisa ngejamin juga ke depannya aku bakalan terus di dunia pariwisata. Untuk aku pribadi, aku yakin karena ilmu pariwisata itu luas. Nggak hanya belajar tentang pariwisata, belajar tentang ekonomi, belajar tentang akuntansi, belajar tentang manajemen, belajar tentang airlines dan sebagainya. Intinya aku tidak mematokkan diri aku untuk tetap berada di dunia pariwisata gitu, tapi emang sejujurnya aku pengen banget ngelanjutin pekerjaan nanti itu sesuai sama niat aku di awal gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau takut hitam cocok jadi anak pariwisata nggak? Jawabannya ya cocok-cocok aja. Emang ya jujur aku berasa banget waktu aku awal masuk kuliah tuh, apalagi pas trip ya Jawa Bali tuh bener-bener pulang gosong ya gosong, bener-bener emang badan berubah gitu kulitnya. Tapi udah aku menikmati perjalanan itu. Waktu itu aku ada trip juga ke suatu pulau dan itu emang mau nggak mau kita snorkeling jam 1 siang. Teman-teman tahu jam 1 siang matahari lagi cerah-cerahnya, lagi di atas-atasnya. Nah ya udah kita nikmatin aja gitu, emang jadi gosong. Nah kalau emang teman-teman takut kulitnya menggelap, teman-teman cari solusinya gitu. Misalnya pakai sunblock selalu, terus juga rajin ya body care-an. Nah nih by the way aku pengen kasih tahu ya body care aku. Sebenarnya ini aku udah pernah bahas, tapi ini ampuh banget untuk anak pariwisata. Jujur aku nggak bohong, emang aku pakai produk ini. Bentar ya, aku sekalian kasih tahu nih di video ini. Nah jadi ini body care aku. Ini sebenarnya nggak untuk anak pariwisata aja sih. Kalau misalnya emang habis pulang jalan gitu ya, habis trip, nah aku tuh nih body care nih, aku tunjukin nih, aku bawain semua body care aku. Jadi aku tuh kalau pulang trip nih, aku pakai body care ini tuh. Ini
Ini dari mereknya Scarlett. Ini yang varian pomegranate. Nah sebenarnya aku juga punya nih sabunnya. Aku tuh sampai nyetok, beneran sampai nyetok nih ya. Aku kasih tahu deh teman-teman teksturnya kayak gimana. Jadi kalau abis traveling jalan gitu tuh aku pakai ini. Nah bentar ya, ini tuh sebenarnya udah aku buka guys, tapi aku nggak pengen belecetan gitu loh aluminium foilnya tuh. Nih kalau teman-teman lihat tuh teksturnya kayak gini. Ini tuh aku baru beli lagi. Nah sebelumnya aku tuh pakai si yang romansa ini. Dia tuh wanginya kalem. Kalau ini tuh wanginya lebih nyegerin gitu nih ya. Aku bakalan kasih tahu nih teksturnya kayak gini. Teksturnya tuh thick nih. Bakalan aku tunjukin. Buliran scrubnya tuh beneran lembut banget, aku suka. Jadi tuh aku juga suka nge-scrub di area-area sensitif gitu kan, yang kulit-kulitnya tipis. Nah ini tuh aman gitu, jadi aku nggak merasa sakit yang kayak bikin merah-merah di kulit, iritasi tuh nggak. Dan wanginya beneran deh, aku nggak bohong. Ini kalau kalian mau beli body care nih ya, aku kasih tahu kalian belinya yang body scrubnya yang pomegranate ini. Terserah sih kalian mau yang romansa juga sama efeknya, cuma untuk wanginya aku suka banget sama si pomegranate ini. Nah kalau untuk cara pakainya sendiri, biasanya kalau udah aku balurin kayak gini nih, aku biarin dulu aja 2-3 menit. Nah nanti baru aku gosok. Aku juga pengen kasih tahu nih, aku baru beli juga yang varian mango. Ini tuh sudah udah aku pakai nih. Kalau teman-teman lihat nih udah agak berkurang gitu dari tutup botolnya, karena ini dia full sebenarnya. Dan udah berkurang karena ini aku udah pakai. Dan wanginya tuh seger banget, dan warna kuningnya nih bikin kita jadi kayak semangat banget untuk mandi gitu kan. Sebelumnya aku tuh pakai yang pomegranate ini tuh ya. Kalau teman-teman lihat dia tuh udah tinggal setengah, dan aku tuh pengen nyetok anaknya gitu. Dia tuh punya bulir scrub yang halus banget sama ya. Jadi di dalamnya tuh dia punya bulir scrub yang efektif banget mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi misalnya aku abis pergian nih dari mana gitu ya, kayak traveling atau ada trip, nah aku tuh pakai ini bener-bener enak banget. Scrubnya tuh bikin kulit jauh jadi lebih bersih. Nih aku kasih lihat ke teman-teman tuh, dia teksturnya tuh kayak gini. Dia ada scrubnya nih yang merah-merah, ini tuh scrubnya. Nah jadi sambil nunggu ini kering, aku pengen lanjutin aja ke pertanyaan selanjutnya. Tenang aja, nanti bakal aku lanjutin lagi tentang si body care untuk anak pariwisata ini. Sebenarnya untuk semuanya sih, tapi untuk anak pariwisata pasti butuh banget body care ini. Oke lanjut, jadi ada yang nanya pelajaran yang kakak paling suka. Jadi untuk pelajaran yang paling aku suka di jurusan pariwisata itu diantaranya satu, pengelolaan destinasi pariwisata. Lalu yang kedua, perencanaan operasional perjalanan wisata. Lalu yang ketiga, ground handling. Lalu yang keempat, aku suka sama pelajaran akuntansi pariwisata di semester 3. Terus yang kelima, ilmu pariwisata. Itu sih yang aku suka. Ke pertanyaan selanjutnya, biaya studi luar kota atau negeri biasanya ditanggung PTN apa mandiri? Nah jadi sebelumnya aku juga pengen kasih tahu kalau aku itu mahasiswa di kampus swasta gitu. Jadi aku jurusan pariwisata di kampus swasta. Dan setahu aku untuk biaya perjalanan yang dibayarkan oleh negara itu teman-teman harus masuk ke kampus pariwisata negeri atau kedinasan pariwisata. Nah untuk teman-teman yang mau tahu kedinasan pariwisata itu apa aja, teman-teman tinggal klik yang ada di atas ini nih, aku rekomendasiin. Nah selain si kedinasan pariwisata itu semuanya bayar sendiri. Semoga ini menjawab dan bisa dimengerti. Lanjut, ada yang nanya kakak UKT-nya per semester berapa? Jadi aku tuh per semester bisa bayar jadi aku tuh tiap bulannya bayar 2,5 juta. Nah tinggal dikali deh tuh 2,5 dikali 6 menuju 15 jutaan per semester gitu. Oh iya, aku pengen bahas juga nih khusus untuk ngebahas biaya kuliah. Jadi teman-teman bisa lihat jelas nih rinciannya, nanti bakalan aku kasih. Kira-kira teman-teman setuju atau enggak? Komen ya. Oke, terus ada yang nanya awal jadi maba di pariwisata rasanya gimana kak? Rasanya seneng banget. Kita ngerancang paket perjalanan, kita jalan, kita trekking ke gunung, kedinginan di gunung. Jadi jawabannya seneng banget. By the way, ini udah kering nih ya. Kalau teman-teman lihat keringnya tuh kayak gini, langsung aja mau aku gosok. Dan kebetulan saat ini tuh aku lagi kerja gitu. Aku tuh nyambi sambil kuliah online, sambil aku UAS, sambil aku ngekonten kayak gini. Terus aku juga sambil kerja. Nah, emang aku tuh kerja pulangnya tuh siang gitu. Jadi kayak aku nggak pakai sarung tangan, jadi ya udah gelap. Dan aku pun nggak mempermasalahkan sebenarnya dengan kulit gelap, kayak ya udah aku suka aja. Nggak harus dijadiin permasalahan yang gimana-gimana. Tapi walaupun gelap, aku tuh pengen kulit aku tetap sehat gitu. Lanjut, biasanya setelah aku scrub kayak gini, nah aku tuh pakai si hand body-nya.
Nah, kalau si Fresh ini kan wanginya persis banget sama parfum Jongleon yang English Pear. Nah, terus yang aku sukanya, si Charming ini wanginya juga wangi mahal. Dia itu tepatnya wangi bakarat, sumpah enak banget. Setelah diaplikasiin, gak tahu kenapa dia tuh wanginya enak banget, wangi manis. Tergantung ya kalian sukanya yang mana. Aku coba apply dulu nih, dan aku paling suka apa? Dia tuh nggak ada white cast sama sekali. Kenapa aku suka banget sama si hand body-nya Scarlett ini? Karena satu, dia itu nggak lengket saat diaplikasikan ke kulit, sama sekali nggak lengket. Dua, dia ini cepat meresap. Lalu yang ketiga, saat kita wudhu atau terkena air nih, misal kita udah pakai nih, terus kita mau wudhu nih, biasanya kebanyakan hand body itu jadi licin banget gitu loh kulitnya, jadi nggak nyaman gitu kan ya. Si Scarlett nih udah, ini tuh bener nggak bikin licin, nggak bikin lengket sama sekali, dan wanginya parah sih. Oh iya, terus aku juga pengen kasih tahu kalau semua rangkaian body care yang aku gunakan dari Scarlett ini, mereka tuh sudah ber-BPOM, not tested on animal. Jadi kan kalau dari review orang-orang tuh produk Scarlett katanya bagus banget kan untuk mencerahkan karena mengandung glutathione and vitamin E. Nah, terus setelah aku lihat ternyata benar ya, si produk si Scarlettnya pun ngeklaim di sini ada bacaan dia mengandung glutathione and vitamin E. Nah, dimana ini tuh berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit. Makanya kenapa aku bilang kalau anak pariwisata tuh takut hitam, tenang aja guys. Sekarang tuh udah banyak banget body care dengan harga. Oh ya nih, aku belum ngasih tahu ya. Jadi harga masing-masing body care aku ini satuannya ini cuma 75.000. Dan setahu aku juga si rangkaian Scarlett ini kalau nggak salah tuh ada paketan yang langsung kayak beli 5 gitu yang 300 ribuan. Jadi harganya lebih murah. Oh ya, biar lebih mudahnya aku cantumin aja ya di description box. Jadi segitu aja kalau untuk body care aku. Semoga ini menjawab. Lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Dan ini pertanyaan terakhir ya, sekolah di mana Kak? Jadi aku tuh sekolah di Politeknik Sahid Jakarta, lebih tepatnya tuh di Tangerang Selatan sih sebenarnya pusatnya gitu. Dan aku tuh mahasiswa semester 6. By the way, aku salfok. Oh ya, aku lupa nunjukin ya. Teman-teman lihat ya, nih tangan aku beda kan? Nih kalau teman-teman lihat tangan aku beda nggak sih? Apa aku doang yang lihat? Nih sumpah aslinya tuh beda. Yang kiri nih, dia tuh lebih cerah dibanding sama yang kanan. Gini kali ya aku ngasih perbandingannya. Tuh, teman-teman lihat nggak sih? Nih, mau dipindahin gimana pun, mau di atas mau di bawah, dia tuh tetap paling putih nih. Teman-teman lihat nggak sih? Tuh, sumpah body care. Ini makanya kenapa tadi aku tuh nyaranin si body care ini nih. Kelihatan kan hasilnya sumpah. Nih dari jauh gini deh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih yang lebih cerah yang mana? Tuh. Coba dong teman-teman komen di bawah, beneran body care aku kelihatan nggak sih cerahnya gitu? Tuh, ini aku nggak main-main, bener kan? Ini aku tuh mau review emang karena ngeliatin hasilnya. Oke, jadi ini aku mau closing, cuma aku jadi salfok tuh, masih salfok banget. Ya udahlah ya. Oke teman-teman, jadi segini aja video aku kali ini tentang Q&A yang ada di caption box aku. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, terus tonton video-video yang lainnya, banyak banget seputar pariwisata. Habis itu di like, komen di bawah, sama di subscribe. Dadah!